Kalau mendengar nama Chairil Anwar, kita akan langsung ingat pada beberapa judul puisi dari sang penyair terkenal ini. Salah satunya adalah Aku. Nah, kali ini saya akan mengulas buku kumpulan puisi Chairil Anwar berjudul Aku Ini Binatang Jalang. Saksikan terus ya. Hai semua, apa kabar? Ketemu lagi di hari Jumat yang penuh berkah. Semoga kalian semua bahagia ya. Kali ini saya akan mengulas satu buku puisi. Sebenarnya sebelum menyiapkan konten ini saya berpikir untuk mengulas beberapa buku puisi sehingga bisa berjudul 3 rekomendasi puisi atau 5 rekomendasi buku puisi. Tapi pada akhirnya hari ini saya hanya akan mengulas satu. Nah, sebenarnya awalnya tadi buku puisi yang ingin saya ulas itu ada 6, karena saya memang sangat suka baca buku puisi. Ada dari Perkabungan Untuk Cinta yang ditulis oleh Faisal Odang, lalu yang baru terbit tahun ini Museum Kehilangan ini tentang Munir, ditulis oleh Wawan Kurniawan, diterbitkan oleh Gramedia. Lalu dari Joko Pinurbo berjudul Malam Ini Aku Akan Tidur di Matamu. Lalu dari Nisar Kabani, Begitulah Kutulis Sejarah Para Perempuan. Dan yang saya baru pinjam dari kawan yang itu, Aceh Mendesah Dalam Nafasku. Ini bunga rampai, ada kumpulan cerpen, ada juga kumpulan puisi. At the end, saya akhirnya memutuskan untuk mengulas satu buku saja, yaitu buku kumpulan puisi berjudul Aku Ini Binatang Jalang dari penyair terkenal Indonesia yaitu Chairil Anwar. Di bagian pembuka dalam buku ini ada catatan kecil dari editor yang menjelaskan bahwa ada beberapa puisi Chairil Anwar yang bisa ditemukan dalam versi yang berbeda. Misalnya dalam versi Deru Dalam Debu, lalu Kerikil Tajam yang Terampas dan Yang Putus, atau Tiga Menguak Takdir. Nah, misalnya dalam puisi yang paling sering dibaca atau didiskusikan berjudul Aku ini adalah judul puisi yang kita temukan dalam Deru Dalam Debu. Tapi dalam Kerikil Tajam, puisinya berjudul Semangat dengan perbedaan kata di masing-masing versi tersebut, meskipun hanya beberapa kata. Begitupun pada puisi lain berjudul Sayap Putih atau Hampa. Nah, perbedaan kata dalam beberapa versi tersebut bisa memperkaya pengetahuan kita bahwa sajak-sajak Chairil Anwar ini ada dalam beberapa versi. Ada juga kata pembuka dari Nirwan Dewanto yang menceritakan tentang Chairil Anwar yang dengan sajak-sajaknya merupakan dasar penulisan puisi sampai hari ini. Lihat saja kalau kita misalnya mencari puisi-puisi terkenal di negeri ini, pasti kita akan menemukan jejak-jejak Chairil Anwar. Nirwan Dewanto ini juga menegaskan bahwa Chairil Anwar dalam membuat karya terus mencermati karya-karya lama, lalu mencernanya hingga kemudian memilih metode yang tepat untuk bawa menikmati sajak-sajak Chairil Anwar dari tahun 1942 sampai 1949 dengan beragam tema, misalnya tentang pergerakan, solidaritas, cinta, dan spiritual. Selain itu, dalam buku ini tidak hanya kumpulan puisi tetapi juga surat-surat Chairil Anwar kepada HB Yasin yang merupakan kritikus sastra yang juga mendorong hingga kemudian Chairil Anwar menjadi sosok sastrawan yang besar di Indonesia. Membaca kumpulan sajak Chairil Anwar dalam buku ini akan membuat imajinasi kita semakin berkembang, karena sebenarnya sebagian besar di sini kata-katanya terbilang sederhana namun memiliki makna yang sangat dalam. Lalu tentunya kita akan belajar bagaimana penulisan puisi atau sajak di era 1940-an dan terus menjadi salah satu pedoman dalam penulisan puisi hingga hari ini. Sayangnya ketika membaca beberapa puisi di sini ada beberapa larik yang harus kita baca berulang-ulang sehingga kita
bisa memahami makna dari sang penulis. Meskipun begitu itu tetap menyenangkan. Nah, teman-teman ada buku rekomendasi yang lain nggak? Buku puisi rekomendasi untuk dibaca oleh teman-teman yang lainnya. Selain ini, tadi saya sudah perlihatkan ya beberapa puisi yang mungkin saja akan saya ulas juga di episode selanjutnya. Semoga ulasan kali ini bermanfaat dan tetap semangat membaca. Sampai jumpa di Ami Mengulas Buku episode selanjutnya.